Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1. Bab 2, ketika bumi berhenti berputar. Subbab C, gambaran peristiwa hari akhir. D, tanda-tanda hari akhir. Dan terakhir adalah E, hikmah dan cara menerapkan keimanan pada hari akhir. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, silahkan kalian siapkan LKS-nya, yaitu LKS PAI kelas 6 semester 1. Kalian bisa buka di halaman 12. Oke, langsung saja inilah materinya. Bab 2, ketika bumi berhenti berputar. Subbab C, gambaran peristiwa hari akhir. D, tanda-tanda hari akhir. Dan E, hikmah dan cara menerapkan keimanan pada hari akhir. Yang pertama adalah C, gambaran peristiwa hari akhir. Peristiwa hari kiamat itu ditandai dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil, ya. Jadi malaikat Israfil itu adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala, ya. Yang mana sudah dijelaskan di dalam firman Allah, Quran surah Al-Haqqah ayat 13-15, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatu wahidah wahumilatil ardu wal jibalu fatukkata dakkata wahidah fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, yang artinya kurang lebih, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, anak-anakku yang Bapak Sri banggakan, jadi pada saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala, itu malaikat Israfil meniupnya sebanyak 2 kali, ya. Sangkakala yang pertama yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, kemudian alam semesta akan hancur. Nah, kemudian tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan manusia dari pada hari kiamat. Nah, jadi setelah mati semua makhluk hidup, nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala lagi yang kedua, dan pada saat ditiupkan yang kedua, manusia, makhluk-makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara gambaran peristiwa hari akhir yang ada di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bumi digoncangkan dengan dahsyat. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha, dan seterusnya, ya. Di situ dijelaskan bahwa bumi akan diguncangkan dan akan dikeluarkan isinya, ya. Yang ada di dalam bumi itu akan dimuntahruahkan, ya. Baik itu lahar, emas, perak, pasir, semuanya akan dikeluarkan dari dalam perut bumi. Masya Allah, ya. Kalian bisa membayangkan bagaimana ketika bumi, isi perut bumi itu dimuntahruahkan. Kalian mungkin bisa melihat peristiwa meletusnya Gunung Merapi, ya. Atau peristiwa gunung meletus lah, tidak harus Gunung Merapi, ya. Itu kan sangat mengerikan sekali, ya, di mana lahar pada saat itu keluar memuntah ruah, ya, dan itu sangat panas. Nah, itu tidak ada bandingannya apa-apa
kalau dengan peristiwa hari kiamat. Nah, anak-anakku yang Bapak Sri banggakan, kemudian yang kedua peristiwanya itu adalah langit terbelah dan benda-benda langit berjatuhan. Sebagaimana di dalam firman Allah, "Wang syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah," yang artinya dan terbelahlah langit karena hari itu langit menjadi rapuh. Quran surah Al-Haqqah ayat 16. Kemudian di dalam firman yang lain Allah juga berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat," yang artinya apabila matahari digulung dan jika bintang-bintang berjatuhan. Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai 2. Nah, anak-anak, dua ayat tadi menjelaskan bahwa saat hari akhir atau hari kiamat, langit akan terbelah sehingga benda-benda langit seperti bintang gemintang akan berjatuhan. Dengan demikian benda-benda langit hancur dan kehidupan alam semesta akan berakhir. Nah, itulah gambaran di antara gambaran hari kiamat. Kemudian selanjutnya anak-anak, yaitu adalah laut-laut meluap dan kuburan dibongkar. Sebagaimana di dalam firman Allah yang bunyinya, "Wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'athirat," yang artinya dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Quran surah Al-Infitar ayat 3 sampai 4. Nah, ayat tadi menjelaskan bahwa pada hari akhir lautan itu akan meluap ya, tsunami dan menerjang seluruh daratan. Kemudian kuburan-kuburan manusia itu akan dibongkar. Dibongkar ini dalam arti bahwa kuburannya itu akan merekah semua, ya, akan hancur, akan merekah semua. Kemudian yang terakhir yaitu manusia dan gunung-gunung berterbangan. Ya. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Qari'ah ya, yang sudah kalian hafalkan bahwa pada saat hari kiamat manusia akan mengalami kepanikan dan kebingungan dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, manusia itu seperti bulu-bulu yang berterbangan dan gunung-gunung pun sama. Itu bisa kalian bayangkan sendiri betapa mengerikannya hari kiamat. Nah, selanjutnya adalah D, tanda-tanda hari akhir. Nah, di antara tanda-tanda hari akhir, hari akhir atau hari kiamat itu kita bagi dulu menjadi dua ya. Yang pertama kiamat kecil atau kiamat sughra, dan yang kedua adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Untuk tanda-tanda kiamat tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil, di antaranya Pak Basri sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah banyak ulama wafat. 2, ilmu agama dianggap tidak penting. 3, umat Islam semakin banyak. Baiklah, kita lanjutkan. Di antara tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sughra, Pak Basri sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah banyak ulama wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, umat Islam semakin banyak tapi rendah kualitasnya. Nah, kiamat besar atau kiamat kubro atau kiamat yang sesungguhnya diantaranya itu matahari terbit dari arah barat, rusaknya Ka'bah, dan munculnya Imam Mahdi. Nah, yang terakhir adalah hikmah dan cara menerapkan keimanan pada hari akhir. Cara menerapkan iman pada hari akhir yang pertama menjaga kelestarian bumi atau kelestarian lingkungan ya. Jadi kalian harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar dulu. Kalau sudah bisa menjaga lingkungan sekitar baru bisa menjaga lingkungan yang lainnya. Kemudian rajin beribadah pada Allah, bertanggung jawab, disiplin dan bijak memanfaatkan waktu, jujur dan senang berbuat baik. Kemudian hikmah beriman pada hari akhir diantaranya itu mempertebal keimanan pada Allah, mengingatkan manusia untuk selalu berbuat baik, dan mengingatkan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, untuk tugas silahkan tuliskan dengan lengkap tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir yang kiamat sughra dan kubro ini bisa kalian lihat di LKSPAI kelas 5
Oh maaf, LKSPAI kelas 6 ya, bukan kelas 5. LKSPAI kelas 6 halaman 13 ya. Bukan kelas 5 ya, ini salah ketik ya. Sumbernya itu LKSPAI kelas 6 halaman 13 ya. Kemudian kirim tugas dalam bentuk foto ke Google Classroom. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kesalahan, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.